Halo semuanya, selamat datang kembali ke podcast kita. Nah, kali ini kita bersama narasumber kita. Ya, kata kita ada 3 narasumber yang hadir di sini. Halo. Halo. Bisa perkenalan diri Kak? Perkenalkan nama saya Rehan Robi Zainal. Wih, selamat datang Kak Rehan. Kalian aku biasa bagi Fahmi dari kelas 4 dari 2 juga. Wih, selamat datang Kak Fahmi. Sama dari kelas dari 2 juga, nama saya Zuzu. Wih, selamat datang Kak Zuzu. Oke, jadi hari ini podcast kita akan membahas mengenai topik yang lumayan penting untuk anak bisnis digital sekarang. Temanya yaitu Konten strategi konten digital yang menarik. Oke, siap ya. Jadi soal konten ini ya. Oh iya, mau tanya kabar-kabar dulu aja deh. Kakaknya Kabarnya gimana? gimana Kak kabarnya? Bagaimana kabar hari ini? Ya, benar. Sibuk banget Kak? Alhamdulillah baik. Ya, sebenarnya kita semua baik ya. Kita semua masih diberi kesehatan, masih sehat walafiat, masih lancar bisnisnya insyaallah gitu. Dan bisa hadir di podcast kali ini. Kalau boleh tahu kalian kerja di bidang apa sih? Ya, kita kerja di ini sih. Kebetulan ya kita tuh kerja di lebih ke freelance sih Kak. Kita tuh jualan produk digital nih. Kita jualan namanya itu e-book atau electronic book. Kayak misal nih, kalian lagi baca novel di Google, di internet. Nah, produknya kayak gitu. Kalau sama semuanya tahu benar ya? Ya, sama semua. Kita satu company kok. Iya. Kerja bareng ya berarti. Ya. Posisinya instan. Ya, belajar Kak. Belajar dong. Soalnya kita kan masih belajar juga ini. Jadi kalian ini merintis dari Nol. pertama. Kita juga bareng dari 0 sampai sekarang. Kalau boleh tahu contoh produksi apa ya Kak? Kita kayak contohnya itu e-book. Jadi kita jualan kayak Ibunya sama Iya, e-booknya kayak apa? Panduan caranya kayak buat strategi promosi yang efektif Ya. dan pas dan cepat FYP. Berapa itu harganya? Kalau harganya kita buka dari harganya kita buka dari 39.000 39.000. ya, itu udah termasuk include buat pengajaran seminggu sama buku panduan, dapat buku panduan. Itu juga berarti kalau diskon juga aslinya apa namanya ke 120.000, tapi kita jadi 9.000 buat para pemula. Berarti itu udah lengkap semuanya Kak? Apa cuma strateginya atau ada contoh nyatanya dikasih panduan gitu? Awal-awal sih kita ini ya sedia tester ya, isinya itu hampir sama tapi kurang lengkap. Kalau yang lebih lengkapnya tentang strateginya, terus tips and triknya yang lebih lengkap itu kita berbayar. Jadi untuk para pemula mungkin bisa baca tester ini, terus kalau mau lanjut bisa beli yang berbayar. Oke, berarti produk kalian ibu nih. Nah, gimana cara kalian promosiin ibu kalian ini? Berarti strategi Ya, deh. strategi buat Strategi promosi kalian. Kita pakai konten ya sih ya. Ya, Ya, kita kita pakai konten harusnya. Makan aja. Konten apa? TikTok Konten gitu. TikTok. Reels TikTok, short YouTube gitu. Oh, berarti kakaknya punya ini apa namanya akun Instagram gitu ya? Ya ada. Instagram ada, TikTok ada. Katanya follower tahu. Berapa Kak? Oh, posting nomor Kak? Boleh di spill. Masih formula ya, 1 juta, 1 juta. Bro? Kita follower pengikut. 1 juta. Wih, sudah 1 juta followers. Pemula ya. Murah banget. Ya maklum. Itu di setiap akun sosmed kalian itu 1 juta. Ya, ada yang berbeda juga, masih ada yang positif. Oh, masih ada yang Oke, berarti kakaknya ini buat konten digital ya. Nah, gini sekarang pertanyaannya itu gimana cara kalian buat konten yang bisa menarik audiens kalian di apalagi yang di platform digital. Mungkin kalian langsung nyoba buat atau pakai konsep-konsep gitu. Ya, tentunya yang pertama kita lakukan itu kita harus cari tahu loh
tren yang lagi pasaran itu apa, apakah lagi yang lagi viral apa pokoknya. Mungkin kemarin sempat viral kan yang kicau mania itu kan. Nah kita tuh bikin konten yang pakai sound kicau mania juga, jadi itu tuh bisa mencakup banyak audiens sekaligus gitu, karena emang lagi viral gitu trennya. Terus kalau udah tahu apa yang viral, kita tentu nih konsepnya kayak gimana. Kalau misalnya udah berkonsep, baru kita eksekusi gitu. Berarti semuanya tetap pakai konsep ya? Yes. Harus. Berarti kuncinya buat strategi promosi digital menari itu harus dikonsepin dulu. Benar. Kalau gitu ada tips lain nggak Kak selain bikin konsep ini? Ini sih ada satu tips yang tips itu jitu banget dan mungkin semua orang itu belum tentu nerapin. Nah kita selalu nerapin ini. Jadi setiap kita upload konten itu kita kasih bukti 3-5 detik awal. Biar apa? Biar orang itu stay di video kita, nggak langsung skip. Buktinya itu kayak gimana? Misalnya Contohnya. kayak misalnya ada orang yang pamerin iPhone 17 Pro Max. Waduh, masih punya? Belum punya ya? Belum suka. Belum saatnya. Nah kayak misalnya iPhone 17 Pro Max kan biasanya orang-orang juga suka pamer gini-gini kan. Nah jadi banyak yang tertarik gara-gara konten Facebook itu. Tapi kalau dilihat sekarang tuh banyak apa produk yang promosinya tuh juga lewat apa konten digital gitu ya Kak. Nah mungkin gimana bisa kasih tips nggak gimana caranya kalian itu menarik apa audiens itu biar tetap apa melirik produk kalian sekalipun saingannya juga banyak kan? Ya, Apa yang intinya tuh apa yang membedakan produk kalian jauh lebih unggul daripada produk yang lain? Ya alasan kenapa konsumer lebih memilih produk kalian itu kayak gitu. Jadi pertanyaannya siapa dulu yang gitu? Ya. Itu sama kan? Jadi intinya gimana caranya itu supaya kita bisa customer itu awet ke kita gitu kan ya intinya. Oke. Jadi kalian itu kita masih ini ya berpegang teguh di sosial media. Kita tuh bikin konten-konten yang kayak tips and trick melakukan ini gitu kan. Terus atau enggak kita bikin konten soal diskon atau ya kayak gitulah kurang lebih, sehingga mereka itu kayak oh ini menarik nih, aku jadi pengen nonton terus tuh. Sehingga setelah mereka nonton itu mereka tertarik buat beli buku kita gitu. Berarti kesimpulannya buat strategi promosi yang menarik ini yang pertama harus buat konsep, terus yang kedua harus punya book untuk narik pelanggan, dan yang ketiga Itu harus pahami tren. Oke. Nggak boleh ketinggalan ya. Nggak boleh, tren itu wajib banget kita harus ikutin. Apalagi buat Gen Z. Benar. Sebenarnya juga orang-orang juga tertarik gara-gara ada Boystar juga kayak orang-orang terkenal itu. Misalnya kayak kita mengundang misalnya kayak baiklah. Ya. misalnya Timon Ronald juga masuk. Itu juga bisa menarik. Kalau beliau sudah pernah kerja sama siapa itu? Timon Ronald. Karena dia influencer yang terkenal gara-gara dulunya kan amit-amit miskin gitu. Iya. Tapi sekarang dia gara-gara mengenal namanya trading kan. Nah, dia menjadi orang kaya gara-gara jual Bitcoin. Oke, mungkin untuk kesan dan kesannya kakak narasumber yang sudah datang ke podcast kita hari ini, gimana nih Kak rasanya? Mau dari siapa dulu nih? Mau dari dulu ya. Kesan-kesan mereka dulu nggak sih? Gimana Iya, rasanya yang datang ke nyanyi dulu podcast aja. ini? Kenapa? Tentu senang banget tuh. Kita senang karena kan kamu sendiri yang apa bisa mengundang Boystar yang memang sudah berpengalaman untuk topik yang kita bawa kali ini. Iya, dan kita dapat ilmu dari kalian banyak. Ya. Kalian gimana? Untuk kakak. Ya, Kesan. Oke, dari aku dulu ya. Ya. Satu, Sama. jujur nggak expect sih soal bisa diundang di sini gitu. Soalnya kan kita tuh masih merasa kayak kita baru mulai merintis nih. Terus kok diundang di acara podcast ginian gitu kan. Jadi kita agak nggak expect gitu, kaget. Terus juga ada rasa bangga juga. Bisnis kita tuh dilirik sama orang banyak gitu. Tuh. Soalnya kalian itu baru merintis ini tapi udah hype banget ya.
Lanjut promosi kalian ini kayaknya apa buat wajib dicontoh buat ini ya. Ya intinya buat teman-teman sekarang tuh jangan lupa buat ini, buat terus berinovasi, jangan lupa buat selalu konsisten, karena kunci dari konten yang bagus, konten yang menarik itu kita harus buat sesuatu itu jadi konsisten. Sekian. Cukup di sini saja podcasternya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah datang. Dan sampai jumpa teman-teman untuk podcast selanjutnya. Gitu ya. Dadah. Yang Pak Juri juga. Atau baru nama Kak Royhan? Produk atau nama produk kita ke kalangan luas. Sebenarnya omset kita itu cuman perlu beli Canva Pro aja.